makanya bagi Abah itu nggak ada perbedaan antara muridnya di barat, antara muridnya di timur, itu nggak ada. Semuanya terpantau semua. Kenapa? Karena sudah masuk ke alam situ. Nah, ketika sudah terus ke alam makhluk itu, maka iblis itu sudah nggak bisa masuk. Jadi iblis, hawa nafsu itu sudah nggak bisa masuk di situ. Itulah fase ikhlas yang sebenarnya. Dan inilah kita sangat bersyukurnya punya mursyid yang kamil mukamil Abah Anom. Sangat beruntung Pak. Kita dibimbing dari orang-orang yang mungkin hatinya jelek, hatinya jahat. Sedikit demi sedikit dia akan berubah. Karena memang kamil mukamil itu mengubah murid-murid yang tidak baik jadi baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada sebuah pernyataan, ada sebuah hikmah di dalam kitab Tanqihul Qaul, bahwa orang ketika masuk rumah dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di rumahnya, maka tidak akan difakirkan, jadi tidak akan dimiskinkan hidupnya oleh Allah. Maka kita pun sering-sering zikir kalimat la ilaha illallah di rumah, ya, kalimat la ilaha illallah. Di rumah saya Pak, ada majelis zikir Pak, majelis zikir Pak Bingsan. Itu kalau orang-orang yang punya indera keenam sering datang ke rumah. Ustaz, saya lihat ya, itu ada sinar dari, bukan di depan saya ada danau Pak. Dari danau itu ke rumah Ustaz. Waduh, kenapa saya nggak lihat nih? Lihat dia. Kalau saya lihat kan nggak usah pakai lampu gitu kan, udah ada sinar ini gitu kan. Iya, jadi rupanya orang-orang yang di dalam rumahnya itu suka dengan kalimat la ilaha illallah tadi, memang benar Pak, itu dari langit itu ya terang. Cuma karena kita nggak lihat aja, bersyukur lah Pak ya, bersyukur kita nggak lihat. Nah, kita bersyukur kalau murid-muridnya Abah itu sangat bersyukur. Jadi murid-muridnya Abah itu sebetulnya Bapak hadirin sekalian, sebetulnya orang-orang hebat Pak, orang-orang hebat, betul Pak. Orang-orang yang sangat luar biasa kalau dibuka, ya, sebab orang-orang yang berzikir, ya, orang-orang yang berzikir itu pertama dia di alam mulki, ya. Kalau kita lihat alam itu di alam mulki, ketika di alam mulki itu alam dasar, kita biasa Pak, ya, kadang-kala dosa, kadang-kala berbuat baik, itu biasa di alam mulki. Ketika zikir itu sudah mulai masuk, sudah enak tuh zikir masuk, itu akan tembus ke alam malakut. Di alam malakut ini, maka sebetulnya sangat luar biasa Pak. Bapak itu kalau ada orang sakit, kalau sudah sampai tingkatan ke situ, cuma doain sembuh Pak. Itu di alam malakut. Jadi ucapan-ucapan Bapak, doa-doa Bapak itu sangat mustajabah. Untungnya tetangga Bapak nggak tahu, kalau tahu datang semua ke Bapak. Untung aja Pak, Bapak jadi ingat kerja-kerja kan, makanya ditutup. Nah, ditutup tuh di alam malakut tadi. Itu di alam malakut godaannya sangat luar biasa. Kalau berhenti di situ, orang bisa jadi dukun. Maka ini pentingnya mursyid. Ketika sudah bagus, zikir terus dari alam malakut, tembus ke alam jabarut. Di fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini adalah fase alam jin, alam setan, alam lembut. Ini sangat luar biasa Pak. Makanya kalau udah fase di sini ya, tanpa mursyid ini bisa nyimpang semua. Iya betul Pak. Kenapa? Karena nggak bisa membedakan ini bisikan dari setan, ini bisikan dari iblis, ini bisikan dari hawa nafsu, bisikan dari malaikat, bisikan dari Allah. Nggak bisa membedakan. Ini pentingnya mursyid di alam itu. Dan orang-orang yang sudah sampai di alam jabarut ini, dia itu sudah mengaku, saya itu wali, saya itu malaikat. Makanya nggak usah heran kalau ada orang yang mengaku rasul gitu ya, kayak Musa Dek pertapa di puncak langsung jadi rasul, nggak perlu haji, nggak perlu sholat. Itu wajar Pak kalau orang-orang seperti itu. Dia Eden ngaku jadi malaikat Jibril, wajar. Kenapa? Itu masuk ke dalam alam jabarut. Di alam fase ketiga ini
bersatunya iblis, bersatunya setan, bersatunya alam-alam lelembut tadi. Maka inilah pentingnya pembimbing. Ya, kalau berguru, kalau mau mengadakan ilmu tanpa guru kan gurunya setan. Bener Pak. Kalau sudah tembus ke sini, ya Syekh Abdul Qadir Jilani aja digoda. Godaannya apa? Ketika sedang munajat, ada awan hitam. Hai Syekh Abdul Qadir Jilani, aku adalah Allah. Kau bebas melakukan yang haram-haram. Kau bebas melakukan yang perbuatan yang dosa-dosa. Sudah aku halalkan semuanya. Syekh Abdul Qadir Jilani kaget saat itu. Wah, langsung ambil sedan dan lempar, pergi kau iblis. Ya, dilempar, kaget Pak iblis Pak. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, sudah 70.000 orang ahli ibadah aku sesatkan dengan ini, dan semuanya sesat. Tapi kenapa engkau tahu? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, jawabnya apa? Karena beliau menyeimbangkan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Jawabnya adalah karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW, orang yang paling suci, orang yang paling murni, orang yang paling hebat di muka bumi ini, belum pernah dapat wahyu untuk bisa melakukan yang haram-haram. Masa aku orang yang seperti ini boleh melakukan yang haram? Iblis kapok Pak saat itu. Itu di alam apa? Di alam jabarut Pak. Di alam yang ketiga ini. Itu kalau tidak dibimbing oleh mursyid, hancur gitu. Makanya kita bersyukur Pak punya mursyid Pak. Mursyid itu sudah sampai, abah itu sudah sampai ke fase yang keempat. Di mana? Di alam lahut. Di alam di mana selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita datang ke mursyid apa? Gak pernah kita itu ngomong dalam artian oh saya itu minta ini, mintanya jauh ketika mau salam, paling nangis doang, oh, gitu kan biasanya cuma begitu. Pas lagi ngantri mau pengen apalagi udah berangkat mau ke Suryalaya, saya pengen ini. Kalau udah sampai sana lagi ini ngantri masih juga pengen itu. Tapi kalau sudah ketemu apa, udah ketemu apa. Dan setelah pulang dari sana, ya hasil maksudnya. Ya, kenapa ketika ditanya orang-orang dari Jerman, orang-orang dari Belanda datang ke Suryalaya, tujuannya cuma satu. Ketika datang banyak problem di kantornya, banyak problem di rumah tangganya, banyak problem. Setelah datang ke Abah, pulang ke rumah, problemnya selesai, masalah kantornya selesai, usahanya lancar, ininya lancar. Kenapa? Abah itu sudah sampai di alam lahir. Itu sudah sangat luar biasa. Makanya bagi abah itu nggak ada perbedaan antara muridnya di barat, antara muridnya di timur, itu nggak ada. Semuanya terpantau semua. Kenapa? Karena sudah masuk ke alam situ. Nah, ketika sudah terus ke alam lahut itu, maka iblis itu sudah nggak bisa masuk. Jadi iblis, hawa nafsu itu sudah nggak bisa masuk di situ. Itulah fase ikhlas yang sebenarnya. Dan inilah kita sangat bersyukurnya punya mursyid yang kamil mukamil Abah Amin. Sangat beruntung Pak. Kita dibimbing dari orang-orang yang mungkin hatinya jelek, hatinya jahat. Sedikit demi sedikit dia akan berubah. Karena orang kamil mukamil itu mengubah murid-murid yang tidak baik jadi baik. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Maka zikir ini kalau terus ya kan akan seperti itu. Tapi bagi orang-orang thariqah, terutama thariqah Fadilah Sabandiyah ini, kita ditutup biar diperjalankan. Sebab kalau diperlihatkan apa, takut-takutnya berhenti di situ Pak. Ini saya punya teman pengalaman Pak. Ini teman saya ya, tapi udah meninggal, padahal umurnya bareng sama saya. Nih tadinya akrab banget sama saya Pak, akrab sekali ya. Pas rupanya karena jarang ikut manaqib seperti ini, dia itu gabung dengan paranormal. Ketika gabung dengan paranormal, dia itu mengamalkan zikirnya itu agak beda. Jadi nyari tempat-tempat yang serem-serem, tempat yang angker-angker, malah yang paling angker dia datangi, kemudian dia khotaman di situ. Iya Pak, benar Pak. Saya aja takut lewat kuburan, kalau dia nggak masuk dalam kuburannya Pak. Dia takut lewat kuburan. Kalau teman saya
khotaman di situ. Rupanya apa? Karena yang dicari itu akhirnya berhenti stagnan di situ. Di alam tertentu dia berhenti. Tapi apa? Memang Pak laris Pak. Dari mana aja datang gitu kan? Ya akhirnya jadi dukun kan? Nah, jadi dukun akhirnya dari dukun dari mana aja datang sekali pijit sembuh. Ya wajar itu kan hal seperti itu. Kenapa? Karena tidak menggabungkan diri berjamaah seperti ini. Jadi jadi zikir itu memang kalau sudah tos itu tembus. Tapi bagi mursyid itu tidak ingin kita semua itu berhenti dalam satu station tadi. Dalam alam tertentu kita berhenti di situ. Inginnya mursyid adalah apa? Fi maq'adin sidqin inda mutaqin. Bahwa kita itu dibawa ke sisi Allah semuanya. Jadi hadirin sekalian itu ingin dibawa oleh Abah, dibawa ke alam kebahagiaan di sisi Allah semuanya. Itu Pak. Jadi tidak berhenti dalam satu sesi, dalam satu stasiun saja, tapi ingin dibawa semuanya agar sampai semuanya ke sana. Jangan sampai berhenti di situ, kemudian lupa zikirnya. Tujuan zikirnya buat ilahi anta maksudi lagi. Ini Pak, kita sangat bersyukurnya. Jadi kita itu sedang dididik oleh Abah untuk supaya sampai kehadiran Allah semua. Kalau bisa di alam lahut semua kita kesana, di mana bersama Allah semuanya. Inilah. Jadi kalau Bapak sudah hebat-hebat, ya tadi Pak, ditutup Pak, ditutup. Tapi kalau orang datang Pak, misalnya ada orang datang nih pada hadirin, ada tetangga, anaknya rewel nih, nangis saja gitu ya, datang, Bapak suruh ngobatin, mau Pak, ya, jangan Pak, saya sudah ditutup nih, nggak boleh ngobatin gitu Pak, jangan. Kalau datang ke Bapak, dia minta Pak, tolong dong, ini anak saya rewel, doain Pak, ya, doanya kan gampang, Bapak kan sudah punya tawasul. Ya, kalau ini tinggal air gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lewat mursyid saya, ya Syahmat Sohibul Wafatajul Arif, berilah kesembuhan pada orang tersebut. Al-Fatihah. Sudah itu tawasul. Ya, udah enak Pak. Kalau sudah seperti itu. Jadi saktinya seperti itu Pak kita. Tapi kalau orang datang lagi, bacain lagi. Nggak bisa sembuh, ya nggak apa-apa gitu kan, masih aja sakit gitu. Tapi suatu saat dia bisa sembuh. Kenapa? Karena yang kita cari bukan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Allah itu ya sangat luar biasa. Di alam langit sana sudah sangat terkenal sekali. Istilahnya di kedudukannya di sisi Allah sangat luar biasa baiknya. Ini pengalaman pribadi saya ketika mau umroh. Ya sudah umroh lah di sana. Pas mau corona ya, itu di pintu ketika masuk ke makam Rasulullah itu ngantri udah penuh, nggak boleh masuk Pak. Pas saya pikir saya di sini cuma 3 hari di Madinah, bagaimana bisa masuk ke sini? Padahal saya pengen sekali di hadapan Rasulullah. Sama askarnya, sama polisinya nggak boleh masuk. Ya ngomongnya Arab, lah. Saya juga nggak tahu pokoknya. Wah nggak boleh masuk nih berarti. Udah dikunci semuanya. Udah dikunci semuanya nggak bisa masuk. Ya Allah, saya kan punya mursyid gitu ya. Abah ini. Tuh, lewat Pak polisinya Pak sana. Pintunya buka ya saya masuk sana. Alhamdulillah. ini pengalaman Pak Rijani dengan beliau nih. Kata dia penuh bisa masuk di dalam sini katanya. Kalau beliau Pak kita kebetulan umrohnya bareng. Jadi tapi saya duluan dia masuk kan. Kok bisa? Itu sebetulnya mursyid. Jadi mursyid itu sangat luar biasa. Jadi kita itu zikir, istiqomahkan zikir, kita itu sebetulnya sudah jadi orang-orang yang luar biasa, tapi ditutup. Biar apa? Biar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai pada bunga-bunga saja. Makanya kan karomah itu ya, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Sebab apa? Karomah itu justru kadang-kadang mengganggu kita, nggak sampai kepada Allah. Ya, istiqomah aja istiqomah. Saya udah zikir 10 tahun nggak bisa apa-apa. Jangan 10 tahun
20 tahun juga nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa, bisanya nanti aja pas mau meninggal gitu ya, baru bisa, nggak masalah. Jadi terus yang penting adalah istiqomah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak pernah takut di dalam kuburnya. Jadi orang yang ahli la ilaha illallah itu tidak akan pernah takut di dalam kuburnya. Jadi di kubur itu enak. Bahkan apa? Ketika yaumil kiamah itu nanti tiba, maka dia itu mengusap kubur-kuburnya, mengusap kepalanya dalam hadis tersebut. Mengusap kepalanya, dia katakan, loh, kau sudah dibangunkan. Enak sekali. Kau sudah dibangunkan. Jadi orang yang ahli la ilaha illallah itu tidak takut di dalam kuburnya. Ini pengalaman saya, ya, pengalaman saya dan keluarga juga. Ketika sedang anak saya tiga-tiganya di pesantren Fajar Dunia, Pak, di sana. Ketika saya ziarah ke makam Kiai Abu Arif, ya, beliau kan pemilik pesantren situ. Ketika di makamnya kita, justru yang ada itu ada perasaan ngiri dari kita. Ya Allah, ini orang enak banget, ya. Kenapa? La ilaha illallah masih ada di dalamnya, dalam hatinya, dalam mulutnya, dalam ucapan-ucapannya. Tiba-tiba sudah dipanggil oleh Allah. Kita seakan-akan punya ada hubungan batin dengan beliau. Ini aku enak nih. Seakan-akan dia berkata seperti itu. Wah, aku enak nih. Saya pikir, wah, ini orang luar biasa nih. Jadi itulah, Pak, ya. Jadi la ilaha illallah itu menyebabkan orang itu enjoy di dalam kuburnya. Padahal kan yang paling seru di dalam kubur, ya, Pak. Tapi orang ahli la ilaha illallah itu tidak akan pernah merasa takut di dalam kuburnya. Makanya apa, Pak? Mursyid itu kan punya tugas. Tugasnya itu tidak hanya di dunia saja, Pak. Di alam akhirat itu nanti, mursyid tugasnya itu banyak, Pak, untuk kita, Pak. Ketika kita meninggal dunia, kita pun tetap didampingi oleh beliau. Jadi murid-muridnya Abah Ano, murid-muridnya Abah itu ketika mau lepas nyawanya, itu tidak sendirian. Abah itu membimbing. Ketika sudah masuk ke kubur, dibimbing juga. Ketika yaumil mahsyar, dibimbing juga untuk bersama-sama. Sebab nanti itu, ketika kita sudah bangkit dari kubur, kita menuju alam mahsyar itu berkelompok-kelompok. Maka di situ dalam Al-Quran diterangkan, kamu bersama pemimpin-pemimpin. Bayangkan, Pak. Jadi kita nanti punya bendera, ya, punya bendera. Benderanya apa? Benderanya ada kalimat la ilaha illallah. Nah, kita nanti ada di situ, di kelompok tersebut. Itulah enaknya orang-orang yang punya mursyid. Kenapa? Tidak dibiarkan ketika di dunia, ketika juga nanti di akhirat.